Tempat yang tepat untuk berbagi. Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan kami bertiga. Saya Bang Najib dan Zaza sih kurang gawe headset. Dan saya Bahri. Di konten ngaji Vicky. Oke, malam ini kita bahas apa yo? Hah? Bahas apa? Bahas sing enak-enak. Oh iya. Sing enak-enak ya wong wedok. Oh gitu. Oh, tapi iki kekuatan perempuan ada di sini biasanya. Ya bisa jadi, Bang, Pak. biasanya kan nek wong wedok Kok paweteng yo? Wis gimikmu. Sering mulat banget. Sering mulat banget. Cek ketara iki akeh guyone. Yo hidup kan santai, Pak yo. Iya. Apa tiga serius ya. Kok metau wenteng sawangane. Metenteng tok terus gak lapo-lapo kan jengkel. Cuma tentang apane sih? Hah? Ya wonge lah. Oh, Masa wonge. bagian kok wonge. Iya. Ya jelas. Iso Mau ae tentang kan. pikirane. Heeh, kan bagian. Padahal pikirannya sedang dinding, Bang. Jadi malam hari ini kita bakal bahas tentang nusus. Iya. Cara fikih. Nah, sempat kita bahas toh di konten waktu kudu Oh, lijen kudu ya. lujen. Nah, nusus waktu itu berhubungan dengan kelakuan perempuan toh. Iya. Iya. Nek yang kita pahami adalah nusus itu ketika seorang istri membangkang dari suaminya. Nah, Yo, nggak waktu gak membangkang dorong. Ngomong membangkang ku jentas. Oh, enggak, ya. Sing biyen niku gak nurut. Nggak nurut ya. Sepurane, Pak. Wis sepuh rada. Oh iya sakno. Umur. Ya. Kan Lang- ada, Pak. Lah, Terlalu banyak memori yang harus dipilah-pilah. Di- Iya, lah sampean ku kayane mikir cedekno. Oh, kurang cedak. Iya, kan Bos. ini loh. Oh iya. Lah. Oke. Lo ngomong ndak titik gak apa-apa. Oh. Segere. ASMR. Kon ya. Membangkang dan gak nurut itu ya apa? Ono perbedaan gak dari definisi itu? Definisi dulu sebelum dibacakan. Iyalah. Definisi membangkang ya gak nurut iku sajane sih. Ya. Maksudnya kan kemarin kita waktu membahas di dulu kan Mendefinisikannya seperti- belum kan belum enggak sampai sampai seperti definisi itu, ya. membangkang toh. Membangkang. Karena kan Dek Uta ngomong membangkang itu kan rebel banget. Yo. Kayak- Pikirannya sedang gede. Iya. Membangkang. Membangkang lho. Untuk membokong lho ya. Dorong kok terjadi demo besar-besaran. Lah, koyo kate menggulingkan no. Makanya ngomong pembangkangan gak enak banget. Nek cara fikih, nusus itu didefinisikan ya apa sih? Oke, jadi kemarin kan kita habis bahas nafkah ya. Iya. Nafkah memang kemarin terkesan memberatkan si suami kan Iya. terkesan ya, terkesan karena Kayak aneh sadurunge ketika ngomong nafkah memberatkan sang suami, sampean gelek nolem rene. ya. Ya apa lah nek mikir sing Ya. tak pindah mrene ae. Pindahan. Lah, Tapi ono iki mang Apa? stand mic gak ono sing iku ta. Stand mic anyar lho iki rek. Tiga live wingi tok. iya aku kan wis seru Iya, dadi gak seru, gak jubel belas ya. berarti dia gak jumbulan. Iya. Sajane muslim ya gitu. Iya, Dan kalau orang jumbulan. dan seorang pria, Heeh. seorang imam kudune ya kok ngene iki, gak Ya. jumbulan. yoga Pak. Bojone hak ngono. Apa sih? Terus mau ngapain? Solutif. Enggak ya. Wes, oke Nggih. Mike ya. Iya, langsung aja lah. Jadi karena kemarin nafkah itu seakan-akan kan memang semua kewajiban ditanggung suami, Nggih. ya kan? Nah, sementara istriku satu tok, kita harus si istri itu harus nurut kepada Kita. suami. Sorry, kita suami ya. Kudu dituruti. Nah, Iya. kita kudu dituruti. Lah, definisi manut sendiri kan yo wes terlalu luas kan ngono. Banget. Banget. Nah, maka dari itu setelah pembahasan nafkah dalam fikih itu ada pembahasan nusyus. Yang mana Urutannya ngono ya. iya, Iya Pak. lah. Heeh. Soalnya wong nek wis nglakoni kewajiban kok sing wedok enggak ada feedback kan yo Sawangane. Iya. Heeh. Sampean wis repot-repot semisal menafkahi dan lain sebagainya, kok ternyata sing wedok ngono. Dek, Dek, nyapa sih? Nyeluk-nyeluk. Lah ya telak telu. Kan yo
Nah, Loh ya. Ngomel kok sing Ngono mburi. sing gurih mono-mono. Dek, anco iki ngono ra iso kan. Lu gayala. Gayala. Kayak ngumpete nemen iki. Iku lho. Sing main. Iko ya. Iya. ya Tapi terpengaruh kan Kok iki. sing ngempet iki jare ngene iki lho. Wingi live lah gak iso meso. Oh iya, ngempet. Iya. ngempet ket wingi. Iya. Aku soalnya si kapan niku live sak Kena durung maca. peringatan. Tak curhati. Aku live kena peringatan. Unappropriate dari luar. Ya apa definisi? Sekarang nusus kalau dalam apa jenanya kita kembali kepada Fathul Qorib lagi. Iya. Nggih. Ya. Heeh. Jadi kalau dalam Fathul Qorib wa makna nususiha irtifa'uha an ada'il haqqil wajib 'alaiha. Nah, jadi yang dimaksud nusus di sini itu adalah irtifa, Pak. Irtifa itu apa ya? Munggah. Nah, jadi Meninggikan suara. entah itu meninggikan suara, meninggikan ego itu juga bisa, Pak. Oh. Jadi dia meninggikan dirinya sendiri untuk meninggalkan kewajiban terhadap suami. Itu konteks daripada nusus. Meninggikan dirinya. Iku sing gampang banget contohnya ketika kamu sobat ngopi delok Indosiar. Aku gak tahu ndelok TV, Pak. Iya, Soalnya kan biasanya ndelok ambek memes. Oh iya. gitu. Azab-azab itu ya. Ya bukan sing azab-azab. Sing kisah nyata iku. Kamu nggak tahu aku udah capek kerja. Itu kan udah ada yang nyiapin. Kamu nggak biasa nyiapin sendiri. Jadi Itu biasa dari istri. istri. Dialog Yo. istri. POV istri ya. Yo. POV istri. Jadi memang bisa jadi seperti itu, Mas. Soalnya karena ketika ada irtifa, sebuah irtifa berarti si perempuan ini meninggikan dirinya sendiri, entah itu egonya atau dirinya sendiri. Nah, tujuannya apa? Untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban dia terhadap suaminya. Lagi yang diarani nusus. Contoh lah nang kene, kan iso ae akhirnya si cowok-cowok, oke fine, tugasku memberikan nafkah. Masak no. Sembarang kali wingi lah yang udah kita bahas di video sebelumnya. Marung dia ngomong, "Oke, kan istriku kudune manut. Dek, tolong masak no, tolong resik-resik, tolong ramut no anakku." Gak manut dah. Nusus ah lho. Kan iso. Jadi begini, oke. Jadi karena ego di sini, ego meninggikan diri ya atau meninggikan ego tadi itu tujuannya adalah untuk meninggalkan kewajiban terhadap suami, otomatis ya nggak bisa serta-merta setiap apa yang diperintahkan itu nanti menjadi kewajiban. Karena batasan kewajiban kemarin yang kita share ke Sobat Ngopi kan ini kebanyakan kewajiban suami. Ya. Nah, ini mungkin perlu diperjelas lagi. Kewajiban yang selain manut, ya, iku ono apa ae sih? Ada ya sebenarnya nggak banyak. Iya. Tapi ya cara dilakoni yo abot untuk para ladies ini. Aslinya nggak akeh. Guyune wong lanang-lanang kira tuh. Setelah kemarin kita dampret kawan kita. Guyune jahat banget. Biar berimbang yo. Kemarin kan kita memang seakan-akan kita ngejudge para suami. Ya. Dengan beberapa kewajiban yang harus dia penuhi. Ya. Sekarang kita ganti. Ini loh kewajiban si istri. Lah kalau dalam penjelasan dari Fathul Qorib dalam kitab Al-Bajuri itu mana iki? Nah, itu ya luwe ombo maneh lah ya penjelasannya. Itu ketentuannya ya simple. Maksudnya irtifa tadi, jadi meninggikan diri atau meninggikan ego untuk membangkang terhadap kewajiban, untuk tidak melaksanakan kewajiban, itu ada kalanya ya taat kan, taat kepada si suami. Terus yang kedua, muasyaratuhu bil ma'ruf, tetap ada muasyarah. Bergaul yang bukan menggauli loh ya. Bergaul dengan cara yang baik. Jadi, seserawungan dengan yang baik nggak hanya tugas dari suami, istri juga ada kewajiban untuk muasyarah. Mbak, bojomu ojo mbok satu Tenan, Mbak, tenan, Bu. Bojo sampean celah tuh gak dawa umure. Tapi banyakan suami itu mending dicela daripada dinengno yo.
Iya sih. Gak Nek aku harus gitu ya. ya. Daripada dimenengno, sampean kena apa? Jawaban mek iku berjuta arti, Makna. berjuta makna. Dan iku mesti salah kabeh meskipun berjuta-juta. Pikiran dhewe. Iki aku wis mikir karena gak nembus makane ngomong. Sulit banget. Kayak pada curhat. Iya ya. Terus. Pun. Kemudian setelah muasyarah atau bergaul dengan yang baik, itu kemudian wataslimu nafsiha lahu. Jadi menyerahkan dirinya kepada suami, otomatis konteksnya adalah untuk hubungan badan nggih di sini. Jadi konteks ya sebenarnya ya mek ikut tok. Sebenarnya mek ikut tok, tapi kan yo luas ngoten lho. Lah saiki ketika sampean ngene taat sendiri kan yo luas. Iya. Dikongkon dek masakno. Tapi kan ketika ngomong masak resik-resik itu akhirnya kan ketika si cewek membangkang mau masak pegel itu kan gak apa-apa, bukan karena dia gak taat, tapi karena bukan kewajiban dia. Karena bukan kewajiban. Iya. Fine. Makanya beda kan lagi kalau bahasa yang digunakan, "Dek, iki aku jek pegel, tolong." Lho dia ngomong kalau ya iso. Iso ya. Kewajiban sah saja. Bukan kewajiban. Makanya nusus itu enggak serta-merta ngeyel nang wong sing lanang itu belum bisa dikatakan nusus. Dia itu meninggalkan kewajibannya terhadap suami ndak. Kalau ada peninggalan kewajiban terhadap suami, nusus. Misalnya taat itu misalnya ngomong ide atau apa? Ya enggak ada masalah berarti kan? Ada kewajiban enggak yang dilanggar di sana? Misalnya lah, maksudnya taat itu di mana? Nah, misal kayak gini. Dek, sampean tidak usah marani orang tua sampean. Ini cara fikih sah dan legal secara fikih. Ya. Legal secara syarak. Legal secara syarak. Legal. Kenapa? Karena di situ meskipun nggak ada hubungan kan, hubungannya apa? Muasyarah juga nggak ada kan. Yang penting si suami ngomong, "Dek, selama aku kerja, nek aku durung mulai kerja sampean ojo mulih nang moro tuwa." Ya. Ngomong ngorek matur suwun. Mana aku dorong? Iya. Iko. Nah. Wis. Iklan. Jadi ketika nanti si suami ngongkon, "Dek, sampean gak usah metu-metu marani moro tuwa." Jadi si perempuan dilarang oleh suaminya untuk menemui orang tuanya katakan. Iya, Itu sah. Legal secara syarak. Lagi taat. Bentuk taatnya seperti itu. Untuk muasyarah ya iku mang ketika memang nafkah sampean sudah tercukupi, sampean nek mulai ya macak sing ayu ngono lah, Mbak, ngono. Kok jek bojone mulai kerja. Si perempuan misalnya ibu rumah tangga ya, tidak bekerja. Suami pulang kerja disambut dengan satu pakaian dinas. Iya. Pakaian dinas sing Iya. Sing wis suwek kelek. Daster suwek, Bos. Turun atus, jek riap-riap ya aja lah. Ya aja lah. Lah, iku kan atau disambut dengan percingan. Lah, mecucu ya lho. Ojo tak kuncret lho sampean mecucu. Mecucu tak rebonding sosok, Mbak. Ngerebonding sosok, Mbak. Iku ketika muasyarah. Kemudian kalau dalam taslimi nafsi, iku contoh sayang sik Dek ngono. Sayang sik Dek, kok enggak mau? Enggak mau sampean sayang, enggak mau sampean cium. Lah iku kan termasuk sebuah pembangkangan. Nah, maka dari itu ketika hal-hal ini tidak menyentuh ranah hal yang wajib, maka ketika si istri bangkang, "Dek, masa kono lho." Kan bukan kewajiban dari si istri. Iya, kan? Mau enggak apa-apa. Dia menolak. "Duh Mas, gak wis nge-grab aja lo, grab food aja. Kita pesan online aja lah. Gak apa-apa ngomong GoFood, Shopee Food, gak apa-apa los nang ngene. Ya, oke, Bos. Buat Shopee, Grab, Gojek sing disian ngekei endorse ke kita iku sing delok kene sebut. Hai. Boleh. Masuk. Nah, iku ketika nanti bukan Dek sapu omah. Si perempuan menolak karena itu bukan ranah kewajiban dia terhadap suami. Nah, iku nanti tidak bisa dikategorikan sebagai nusus, yang mana konsekuensi nusus iku menggugurkan sebuah nafkah. Sampai sakmunu. Kita kan enggak bahas itu berarti kan. Berarti kalau kita ngomong asyarah tentang
tentang bergaul, tentang nyerawung, tentang kita kan ngomong lingkungan pergaulan di rumah. Iya, lingkungan ya, ambience. So misalnya iki ono perdebatan. Ya. Ketika mendebat seorang suami. Misalnya sing lanang iki DE kekeh dengan idenya. Ya. Si cewek kekeh dengan idenya. Ngomong ide lo ya. Ya, kita cara dalam forum diskusi kan ya. Untuk Pemikiran itu termasuk pembangkangan enggak kalau DE menolak pemikiran dari suami? Yo dilihat dulu pemikiran dalam hal apa? Loh, kan ngoten. Iya, maksudnya pemikiran itu berpengaruh enggak kepada kewajiban dia sebagai istri? Itu berarti. Saya ngene lho Pak, semisal si istriku ketika sudah punya anak dan si istri sudah lebih memahami mengenai perkembangan anak kan. Bapak kan penggawaannya kerja ngono ya. Lah, penggawaannya metu omah. Metu omah lah ya ngopi ngono ya. Kemudian pulang moro-moro anak sampean niku sampean tukono es krim. Anak kan seneng. Ya. Tapi si istri kan paham, loh ini lo nggak baik untuk si anak. Ini ketika ngomong, Mas ngene iki lho gak apik. Ini beda pemikiran. Ya. Tapi kan yo nggak sampai gak iso Mas lho. Gak iso Dek, sampean kudu manut nek tak tukono anakku tak tukono es krim yo sampean kudu meneng ae yo nggak bisa seperti itu. Mas. Konteks muasyarah bil ma'ruf kan adanya komunikasi yang positif antara suami dan istri. Entah itu jenenge komunikasi kan beda-beda ya, Pak yo. Ya. Ana sing ngomongnya iku dardor los blas dalam kakang Mas kakang toprakan ketoprak jare yo gak basa kromo nggih basa kromo ya ketoprak ono basa ngoko ono apa ono ya wayangan yang jelas kawian malah kan kalau muasyarah yang penting bahasanya itu kan yes antar individu dan antar rumah tangga kan harus berbeda toh Mas enek sing Mencane dia memang secara watak iku ngomongnya kusru yo. Yo gak iso kan kemudian disuruh ngomong halus. Ya. Lah nek wis dasarane ngomong kusru ngono iku wis belajar halus gak iso terus ngomong karo bojone dengan nada yang tinggi iku yo belum bisa dikatakan sebuah nusus. Karena wis kulinane salah mbok rabi kan ngono. Iya iku mang. Iya kan? Wis seru kelakuane ngono mbok rabi terus saiki dhek nglakoni ngono mbok anggap nusus. Ya kan pecat sing lanang. Yo gak tayo iku. Iya. Kopelok kenyang. Metu mana kalimat itu? Apa enak rasane, sumpah. Apa? Rong jam nahan kalimat iku. Yo. Aku ingin mbok clean banget. Jadi baik-baik. Cocotku iku lek dibandingno ambek plaster masjid resikan cocotku. Bersih banget. Bersih dan suci ya. Salah, iso gak sembayang. Sebagian dari iman pokoknya. Terus kalau misalnya seorang perempuan dididik, contoh, Dek, aku njaluk tolong, sampean ketika ono wong lanang liya, iku sampean gayo jilbab. Sah. Itu terus kalau dia tentang, bangkang. Gak lah, masih kilo aku lek jogorong api. Lah, Dek, sampean ojo dulinan IG, ojo dulinan TikTok karena ketika sampean dulinan IG, dulinan TikTok, aku beberapa kali ndelok sampean jadi dasteran dan kok ora sampean ketok. Oh, buat konten TikTok dasteran. Lah, jadi gini. Dalam sebuah forum diskusi ketika itu nanti memang maslahat pertama kan jenenge pernikahan kan yang ditekankan iku keutuhan rumah tangganya dhisik. Ya kan? Gak mungkin kan rabi iku tujuannya untuk bercerai kan enggak ada. Rabi tujuannya pegatan ya Allah. Sampeyan lapo rabi iku jare. Soalnya aku pengen pegatan tanggal cantik ya. Semisal ya. Kan enggak mungkin, enggak ono kan wong pikiran ngono. Kenapa rabi? Ya justru pegatan dong. Lah, hilang status. Lah, kayak seperti itu, karena ranahnya ini bagaimana keharmonisan rumah tangga otomatis nanti sebuah apa ya nek ngarani diskusi kan mesti ada antara suami istri. Komunikasi ya. Lah, kemudian ketika komunikasi semisal katakanlah contoh sampean mang bojone, "Dek nek ono wong sampean kudungan lah," ngono. Lah, kok istrinya menolak, maka itu bisa jadi nusus. Kenapa? Karena ya kudungan nutup aurat ngene masih termasuk syariat. Kan?
si perempuan kan ada kewajiban untuk menutup auratnya. Lah, tapi ketika dia tidak menutup aurat, suaminya diam saja, sing masalah sing lanang. Mang wis rada sumeh titik, saiki gepuk maneh. Iya, Pak. Yo nduduno nek wong lanang tanggung jawab abot ngono ya. Gepukan maneh. Aja sampai kepuan lah, cinta damai saja lah. Kepuan omongan. Jadi kalau urusan rumah tangga ya sebaiknya jangan diselesaikan dengan kekerasan lah. Ya. Lebih baik ya selesaikan tapi yang keras-keras perlu loh. Iya, itu mesti bahasanya masalah iku loh. Yang keras. Baina ya. Iya. Nah, iku Giringan tok. Lah, memang iku mang kan iku kewajiban toh, Mas. Ya wes, ketika si suami iki memerintahkan si istri untuk melakukan kewajibannya, si istri nolak, dia nusus. Oke, matur nuwun. Matur nuwun. Nah, berbeda ketika nanti bukan kewajiban, misal katakanlah, Dek, sampean kudu poso Senin Kemis. Oh, sunnah. Ya. Sunnah kan ranahnya. Ini nanti ada yang mengatakan itu memang ya seharusnya dituruti karena ranahnya ibadah. Nah, tapi yo ada yang menyatakan yo gak usah dituruti gak apa-apa. Ditolak pun gak apa-apa. Ditolak pun gak apa-apa karena basic daripada ibadah tersebut kan ya sunnah, bukan sebuah kewajiban. Misalnya dilingno, Dek nang sembayang. Kok gak budal-budal? Sus. Belum ya. Belum. Konteks dia nanti membangkang dalam hal Dek, iki wis jam 1:30 loh, ndang duhuran. Ya kan? Kok gak ndang budal? Dia belum bisa dikatakan membangkang terhadap ucapan suami sampai waktu sholatnya habis. Oh, ada timernya. Ada timernya. Sampai waktu nentek gak budal-budal. Lah, nusus iku. Lah, ya apa sampean lho? Kewajiban sampean. Misal, ono masalah. Terus marono sing wedok nyentak sing lanang. Masalah apa dhisik kok, Pak? Iya, masalah rumah tangga. Soalnya yo ya apa ya? Dalam misalnya gak sing wedok dituturi. Dek, iki gak apik lek sampean A B C D E lah. Tentang keharmonisan. Iki ibu. Wah, ya. Sing rawa komentare sing 200 iku ibu mertua. Ya. Sama ya. Iku lho, ibu delok sampean iku sakjane sampean iku lah nek dolen-dolen tolonglah dijogo. Bicarai, dijogo aurate. Iku misalnya gak lah anjir ibu sampean sing ngene. Anjir ibu dasar gak seneng ambek aku. Anjir gak seneng deh mantu koyo aku. Bla bla bla. Terus nusus gak? Itu kan berarti dia menghilangkan hak muasyarah bil ma'rufnya. Ya enggak ngono iku. Oh, iya. Ya enggak ngono iku. Lha saiki gini, muasyarah bil ma'ruf kan ya bagaimana harmonisasi terjadi kan? Iya, ya. Ketika nanti yang salah satu iki membangkang. Loh, nusus iku juga bisa loh Pak gawe wong lanang, Pak. Nusus itu bisa loh yo, bisa. Saya katakan aku mendadak kekir. Tapi pandaku lo gatel. Tapi gini, ada ya? nusus juga bisa berlaku untuk laki-laki. Sama konteksnya, tapi konteksnya kalau laki-laki ditambah dengan nafkah. Laki-laki kok tidak memberi nafkah pada istrinya, itu juga masuk kategori nusus loh sebenarnya. Atau tidak muasyarah bil ma'ruf, tidak bergaul seserawungan dengan si istrinya. Iku juga masuk kategori nusus. Nek lanang ngene iku ora usah dikeloni, Mbak. Iya. Wis to? Tenan. Tapi aku mang dikirimi Zaza. Ya. Apa? Jangan jadikan seks itu sebagai hukuman terhadap suamimu. Iya. Kok? Karena karena sentuhan kulit antara suamimu dengan tubuhmu itu menenangkan dia. Iya. Ya memang ya apa sih, Mas? Tapi iki kan konteks kejiwaan psikologi ya. Iya. Tapi ini konteksnya fikih. Jadi bentuk konteks ya aja dicampurno. Enggak, soalnya emang iling pas iki ku mang lho. Iya. Mbok kirimi, mari tak delok. Iya lah. Mari mbok oring-oring soalnya. Soalnya dikirimi materi gak tau didelok. Tak delok, tapi kadang terlambat. Soalnya nang buka IG ku telat aku biasanya.
ndak flexing dia. Iya, Makanya. dia kurang seneng IG. Bukan kurang seneng, kurang paham algoritma nih. Oh, iya, lan wis paham jangan nomedel dene ya. Tenan. Cek lagi memahami algoritma YouTube karo TikTok. IG-ne kok sih. Iya. Dan kayak aneh misalnya multi platform yo keren loh. Iya. Soalnya iso streaming nang gone Facebook yo ngeri loh. Iya, rencananya kan kita jajah itu platform-platform itu. Tapi yang utama kan di Iya, kan syaratnya kita harus sementara. dijajah dulu toh Iya. sebelum kita menjajah balik. Ya, tapi iyalah. kan nggak asal ngupload gitu kan. Ya. Kita harus pelajari Iya, di iya. belakangnya ada apa, algoritmanya gimana, Hmm. keyword itu bagaimana, SEO-nya Ya bagaimana. wes terus iki akhir kasih tombol fikih iki terus. Oh. Ya tetep lah. Oh, Benar. berarti ketika seorang lelaki tidak memberikan nafkah kepada istrinya bisa mencabut haknya untuk mencabut kewajiban. mencabut- tidak iya. menunaikan kewajiban. tidak menunaikan kewajiban yaitu taat dan ngeloni. ngeloni sah. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.